Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu berdoa buat Bapak Ibu dan para pemirsa, diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehat, bahagia, dan tentunya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Dan saya bersyukur ya, pelayanan ini terus berlanjut dan terima kasih untuk dukungannya selama ini, dan itu sungguh sangat memberkati kita semua. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan menemukan kesaksian dari Bapak Muhammad Ferdiansah. Ya, beliau seorang murtadin yang dahulunya adalah seorang anak muda yang lahir atau yang dibesarkan di pesantren, lalu pernah mendirikan tempat pendidikan agama Islam. Tetapi pada saat beliau melakukan tirakat dalam pendidikannya di pesantren, beliau ternyata didatangi Tuhan Yesus dalam sebuah mimpi. Dan Tuhan menumpangkan tangan ke atas kepalanya. Dan suatu saat beliau sedang bekerja, beliau mendengar suara yang tidak pernah beliau bayangkan bahwa itu adalah suara Tuhan. Yaitu suara yang berkata, jika kau ingin hidup, jika engkau ingin selamat, jika engkau ingin hidupmu benar, ikutlah aku, ikutlah saya. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, nama saya Muhammad Ferdiansah. Namanya Muhammad Ferdiansah. Saya kelahiran Jakarta tahun 1981. Berarti puji Tuhan saat ini tahun ini saya berusia di 40 tahun. Saya lahir di lingkungan Muslim yang luar biasa fanatik. Karena apa? Karena ayah saya seorang Muslim dan dia berasal dari Sumatera Utara, tapi Sumatera Utaranya bukan Sumatera Utara yang Kristennya, tapi Sumatera Utara suku Melayunya gitu, di Pangkalan Berandan. Gitu. Dan ibu saya adalah seorang aslinya dari Jawa Tengah, yaitu Pekalongan. Saya lahir di Jakarta, di Selipi, tepatnya di Selipi. Waktu itu boleh dibilang saya di daerah Selipi itu kita keluarga yang sangat sangat luar biasa. Maksudnya ya boleh dibilang orang kaya di Selipi, begitu, nomor satu di Selipi pada waktu itu. Jadi karena waktu itu ayah saya adalah seorang pengusaha presiden taksi. Ayah saya dulu mempunyai ratusan taksi, presiden taksi pada waktu itu. Dan saya dari kecil itu hidup dengan ibaratnya dengan kelimpahan harta. Gitu. Tetapi Tuhan berkata lain, Tuhan memproses lain, dan saya di usia kelas 1 SD waktu itu orang tua saya mengalami pisah gitu. Saya ini anak yang broken home, berarti pisah, tapi pisah ini bukan pisah cerai, tapi pisah begitu karena ayah saya tergoda oleh wanita lain, dan akhirnya dia lebih memilih wanita itu. Akhirnya saya memutuskan untuk pisah dan tidak mau rumah tangga lagi dengan ayah saya, dan akhirnya disitulah Tuhan memproses ibaratnya kehidupan saya di situ, karena waktu itu posisi keluarga kami, keadaan ekonomi keluarga kami itu dari atas benar-benar di nol, di titik nol oleh Tuhan gitu. Dan akhirnya ketika orang tua saya pisah, ya saya ikut dengan mungkin kalau kata bahasa sekarang pelakor kali ya. Lalu ibu saya hidup sendiri, dan akhirnya saya diambil oleh nenek saya pada waktu itu. Karena waktu itu rumah di Selipi karena sudah kehancuran, habis harta kita diporotin lah gitu sampai habis total. Akhirnya rumah besar kita, tempat lahir saya, itu akhirnya dijual. Dan sampai pada akhirnya saya ikut diambil oleh nenek saya. Saya diambil oleh nenek saya dibawa ke daerah Tasikmalaya. Kenapa saya diambil nenek saya dan saya dibawa ke Tasikmalaya? Karena kakek saya adalah seorang pensiunan Auri. Jadi waktu itu di Tasikmalaya disediakan rumah khusus para pensiunan Auri pada waktu itu. Jadi dikarenakan nenek saya mendapatkan jatah rumah tempat tinggal khusus pensiunan Auri, jadi
Akhirnya saya dibawa ke sana oleh nenek saya gitu. Nah di Tasikmalaya mungkin saya kasih tahu ya maksudnya di Tasikmalaya itu seperti apa. Gitu. Tasikmalaya itu boleh dibilang sebutannya itu daerah santri, kota santri disebutnya. Jadi memang di sana tuh daerah mayoritas yang maksudnya Islam fanatik begitu, Muslim fanatik. Nah, lepas dari itu saya mulai ya hidup dengan nenek saya sampai akhirnya saya lulus SD dan lulus SD akhirnya saya masuk ke sebuah sekolah menengah pertama di daerah sana dan puji Tuhan di situ kenakalan saya timbul gitu, maksudnya jiwa-jiwa nakal saya itu bertumbuh di situ. Ketika saya SMP itu saya waktu SD puji Tuhan sudah kasih saya ranking itu tidak pernah lepas dari 1, 2, 3. Kalau nggak ranking 2 ya ranking 1, kalau nggak ranking 1 ya ranking 3. Jadi selalu ada dalam 3 besar gitu. Tetapi ketika saya masuk SMP ya puji Tuhan gitu, karena kan saya itu di sana nakal. Waktu SMP itu saya nakal, sekolah juga bolos juga kadang-kadang ya bisa-bisa sebulan cuma 7 kali saya ke sekolahan gitu. Dan ketika saya dari kelas 1 sampai kelas 2 puji Tuhan 4 semester saya selalu mendapatkan ranking 1 gitu, puji Tuhan. Tapi ranking 1 dari belakang ya. Ranking 48 dari murid 48. Haleluya. Di situ akhirnya ya saya lanjutnya di situ karena saya kesel gitu. Gimana sih ini sekolah bukan tambah pintar malah tambah nakal. Jadi akhirnya nenek saya memutuskan saya untuk dimasukkan ke sebuah pondok pesantren gitu. Jadi kelas 2 SMP itu saya langsung dimasukkan ke sebuah pesantren di daerah Tasikmalaya Selatan, yaitu di daerah Pamijahan. Pada waktu itu di daerah Pamijahan itu kalau ke arah yang mau ke Cipatujah, di Pamijahan. Di Pamijahan itu ada satu tempat ziarah, ya, tempat ziarah orang-orang Islam di sana, dan saya masuk di pesantren di sana, di daerah Pamijahan, di kota pesantren Salafiyah Al-Karomah. Tuhan sampai detik ini juga pondok pesantren yang saya waktu itu saya pondok di situ masih ada sampai sekarang. Kan kami kemarin pelayanan, saya minta izin sama kiai saya untuk numpang tidur di pesantren itu. Tapi puji Tuhan kiai saya malah ya udah silakan gitu. Karena kiai saya tahu saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus gitu. Akhirnya saya mulai pesantren itu saya mulai belajar tentang agama Islam lebih dalam lagi, ajaran Islam lebih dalam lagi gitu. Dan ketika kita mau lulus pesantren gitu. Jadi kita tuh saya di situ ada 5 santri yang dipilih oleh kiai saya pada waktu itu. Jadi 5 santri ini dipilih untuk mengikuti satu ritual gitu. Itu ibaratnya harus tirakat gitu. Tirakat dalam artian kita 3 hari 3 malam kita hanya diam di kamar, puasa, sholat, zikir dan lain-lain. Pokoknya beribadah full pada waktu itu selama 3 malam. Tapi kita satu orang satu kamar gitu. Dan kita tidak boleh berkomunikasi atau ngobrol dengan santri-santri lain gitu. Itu yang dilarang, kecuali oleh kiai. Dengan kiai baru boleh gitu. Kalau dengan santri lain kita tidak diperbolehkan. Nah, ketika saya pada waktu itu kita sedang masuk ke malam terakhir, malam ketiga. Itu saya malamnya itu saya sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, dan selesai sholat tahajud saya berzikir gitu. Saya mau berzikir, dan ketika saya berzikir tiba-tiba saya nggak sadar tidur gitu. Ya tidur nggak sadar gitu. Tiba-tiba saya tertidur gitu, tidur dan di saat saya tidur saya diberikan mimpi pada waktu itu Jadi mimpi itu saya ini ceritanya mau masuk ke masjid, saya waktu itu ya, dalam mimpi saya itu seolah saya itu mau sholat zuhur pada waktu itu. Ketika saya berjalan keluar dari rumah, ketika saya mau masuk masjid, saya melihat ada tiga orang keluar dari masjid, gitu. Keluar dari masjid 3 orang. Nah 3 orang ini yang saya heran orangnya itu tingginya mungkin antara 2 meter atau 3 meter gitu, pokoknya tinggi banget lah. Tinggi sekali gitu. Nah, yang bikin saya tertarik melihat ketiga orang yang keluar dari masjid ini, yang tengah ini orangnya itu mukanya nggak kelihatan. Karena apa? Karena tutupan cahaya gitu, penuh dengan cahaya gitu, jadi cahaya doang gitu.
Terus ketika saya pas-pasan di pelataran masjid, ketika saya pas-pasan saya mengucapkan salam gitu, assalamualaikum. Boleh tanya, saya menanyakan pada orang yang di sebelah kanan. Saya bilang, Pak, ini kok orang tinggi banget, Bapak juga tinggi banget. Saya bilang, ini di tengah siapa kok wajahnya bercahaya, saya bilang gitu, kalau nggak kelihatan mukanya. Terus kata yang sebelah kanan bilang, orang yang sebelah kanan, oh itu Nabi Isa Al-Masih, katanya gitu. Isa Al-Masih. Luar biasa gitu wajahnya, itu betul pancahaya, saya nggak bisa ngeliat wajahnya gitu. Akhirnya ya udah saya salam, saya cium tangan beliau, terus udah nggak lama ya dia pegang kepala saya, terus dia pergi gitu, keluar, makin keluar, dan saya masuk ke dalam masjid melaksanakan sholat zuhur di mimpi itu. Nah, ketika saya udah masuk masjid, tiba-tiba azan bunyi, ternyata azan subuh, dan akhirnya saya terbangun dari tidur saya, karena kan pas azan subuh, karena kan kalau di pesantren itu azan subuh tuh ya benar-benar kedengaran banget begitu ya. Jadi akhirnya saya bangun dan saya sholat wudhu, karena itu udah ibaratnya tirakat saya selama 3 hari 3 malam saya selesai, dan akhirnya saya berkumpul dengan santri yang lain, dan sesudah sholat subuh kita dipanggil semuanya sama kiai saya pada waktu itu. Ditanyakan, kamu dapat apa, begitu. Akhirnya pas bagian saya ditanya, Ferdi, kamu dapat apa? Saya bilang, wah saya ini nggak dapat apa-apa, Mak. Kan kalau di daerah Tasikmalaya tuh, kalau misalkan kita panggil kiai itu, kita biasa panggil mama gitu. Itu panggilan untuk kiai-kiai di sana gitu. Jadi kita panggilnya mama. Saya nggak dapat apa-apa, Mak. Tapi tadi saya mimpi gitu. Saya ceritakan mimpi saya bertemu dengan Nabi Isa gini-gini. Lalu kiai saya diam. Gak lama kiai saya bilang gitu, oh kamu nanti pada umur kamu 30 tahun, tepat 30 tahun, kamu akan berubah. Kamu akan berubah dan kamu juga bakal kaget dengan perubahan itu. Pokoknya kamu nggak bakal nyangka kamu bakal berubah seperti itu. Saya bilang, nah waktu itu pikiran saya tuh jangan-jangan saya umur 30 tahun ini bakal jadi dai atau jadi ustadz besar atau jadi penceramah hebat atau terkenal gitu. Nah, ya udah saya sih dalam hati saya aminkan saja begitu. Nah, ketika itu sesudah saya lulus dari pesantren tersebut, saya akhirnya kembali ke rumah saya, lalu saya bertemu dengan teman saya yang pada waktu itu ya sahabat saya juga. Akhirnya dia bilang, Fer, gimana kalau kita buka taman pendidikan Al-Quran buat anak-anak, TPA gitu ya. TPA bukan tempat pembuangan akhir, tapi pada waktu itu TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran, sekarang diganti jadi TPQ. Saya bilang, oh ya bolehlah kita misalkan kita buka gitu. Akhirnya saya dengan 5 teman saya waktu itu yang sama-sama di pondok, akhirnya kita membuka, kita izin dengan ketua DKM, ketua komunikasi masjid di situ, Dewan Kemakmuran Masjid DKM. Akhirnya saya mulai merintis dengan santri pada waktu 14 santri pada waktu itu. Dan puji Tuhan waktu itu TPA itu menjadi besar, sampai sekarang masih ada begitu. Dan itu hasil ibaratnya perintisan saya dulu gitu. Akhirnya ketika semakin banyak santri, saya berpikir kita kayaknya butuh mencari donatur gitu, Terus ya udahlah, saya ke Jakarta aja. Saya coba ya ketemu dengan kenalan supaya mau menjadi donatur biar TPA tetap berjalan. Akhirnya saya pergi ke Jakarta, pulang ke Jakarta, tapi saya tidak tinggal dengan keluarga saya ataupun orang tua saya maupun ayah saya gitu. Saya di situ ya tinggal sama teman saya, ikut kontrak di situ. Saya waktu itu kontrak di daerah Depok, daerah Cimanggis pada waktu itu. Dan akhirnya ternyata ketika saya sampai Jakarta, saya bukannya nyari donatur gitu ya. Roh nakal saya timbul lagi. Roh nakal saya timbul lagi. Dan akhirnya saya di situ bukannya saya jadi donatur, malah saya tiap hari itu saya lebih senang nyanyi dibanding ngaji. Saya lebih senang nyanyi, akhirnya
suara saya kayaknya lumayan bagus nih kayaknya. Akhirnya saya putusin buat ngamen gitu. Akhirnya saya ngamen pada waktu itu, ngamen di Jakarta. Tempat tongkrongan saya waktu itu di Ben Hill, di Bendungan Hilir, tepatnya dulu di gedung BRI. Pada waktu itu dulu tuh masih ada jembatan penyeberangan antara Ben Hill dengan sekolah Universitas Katolik gitu. Nah, akhirnya di situ saya ngamen, lama-lama saya jenuh. Saya mau ngerantau kerja ke Surabaya, saya bilang gitu. Akhirnya udah saya ngumpul duit, saya naik kereta, nekat. Di Surabaya saya tidak ada siapa-siapa, kasih tidak ada saudara, tidak ada keluarga maupun kenalan, teman atau tidak ada. Akhirnya saya nekat waktu itu naik kereta Gaya Baru Malam ke Surabaya. Akhirnya saya nekat ke Surabaya dengan tujuan saya pengen cari kerja, cari ini. Dan akhirnya saya di Surabaya, saya turun di stasiun Wonokromo pada waktu itu. Saya turun di stasiun Wonokromo. Nah, waktu itu saya sampai tuh sekitar jam setengah tiga lah, jam 2:30 sampai di Wonokromo. Di situ saya juga bingung keluar stasiun, karena kan kalau kita keluar dari stasiun Wonokromo mungkin ada yang saudara Bekasi yang orang Surabaya. Saya keluar dari stasiun Wonokromo dengan jam setengah 3 pagi. Itu di depan stasiun Wonokromo itu banyak sekali orang-orang Madura yang jual-jual HP bekas gitu. Saya tanya, ini namanya katanya pasar maling gitu. Akhirnya wah ramai banget gitu. Saya bilang, wah ini jual HP second gitu. Akhirnya udah karena rame, saya juga udah saya tidur dulu aja lah gitu. Akhirnya saya tidur di situ. Waktu itu saya tidur di seberang ada ATM itu Bank BNI apa ya, di seberang, pokoknya samping masjid itu kan, karena masjid sana kan di Gembok, jadi saya tidur di satu parkiran kayak pelataran ATM gitu. Nah, ketika saya baru tertidur, tiba-tiba saya dibangunin sama seorang bapak. Saya bilang, dek, adek kenapa tidur di sini gitu. Terus saya bangun, saya bilang, wah iya Pak, saya rencana mau cari kerja di sini. Saya nggak punya saudara, nggak punya teman, nggak punya kenalan di sini. Akhirnya si bapak ini nawarin, gitu, gimana kalau adek kerja di tempat saya aja ya. Saya ada buka rumah makan, restoran, gitu. Restoran Chinese gitu. Akhirnya wah, ya udah saya bilang gitu. Tapi ada tempat tinggal kan Pak, ada. Pokoknya di situ kamu tinggal di situ, makan juga dari situ. Pokoknya kamu kerja aja. Akhirnya ya saya juga wah, ya senang banget gitu, dapat kerjaan, tempat tinggal gratis, makan di situ. Jadi saya ikut bapak ini kerja, dan di situ emang masakan Chinese food yang non halal karena setiap hari saya disuruh goreng daging babi sebanyak 20 kilo per hari. Dan di situ saya pada waktu itu cuma digaji 500.000 pada waktu itu di restoran si bapak ini, gitu, Bapak Anto namanya. Jadi saya di Bapak Antri digaji 5.000 per bulan, bilang apa jalanin aja deh. Yang penting makan di sini gratis, tidur di sini. Nah sambil saya goreng-goreng babi gitu, ya kata Pak Anto, kamu coba belajar masak atau apa? Saya bilang, ya udah saya akhirnya belajar motong-motong sayur, belajar apa-apa. Akhirnya dari situ saya yang kerja serabutan diangkat jadi cook helper pada waktu itu. Diangkat jadi cook helper, saya cuma bantu-bantu koki, sayur apa semuanya ya selama 3 bulan. Lalu saya disuruh masak gitu, coba kamu masakin buat saya nasi goreng. Terus akhirnya saya masak nasi goreng. Ya Pak Arthur bilang, wah masakan kamu enak gitu, ya udah minggu depan kamu naik lagi jadi cook, jadi koki gitu. Dia bilang, ya benar Pak, ya, benar ya. Oke, udah saya dengan nekat saya terima, ya udah akhirnya saya disitu mulai jadi koki di situ pada waktu itu selama 6 bulan. Dan ketika saya jadi koki di situ, ketika itu ada seorang pelanggan, ada seorang pelanggan yang dia minta nomor HP saya dia bisa minta nomor HP nggak? Terus di luar jam kerja dia SMS saya, dia kontak saya, dia bilang, kamu mau nggak ikut saya kerja di mana Pak? Dia bilang di Kupang, di NTT katanya gitu, di NTT. Dia bilang, kerja apa Pak? Di hotel, dia bilang gitu. Ya, nanti kalau misalkan kamu mau gaji kamu 6,8 pertama. Dia bilang 6,8. Saya di sini cuma gaji 2 juta 500. Dan 6,8, wah lumayan ya.
Terus saya bilang, saya nggak punya ijazah Pak. Nggak apa-apa, itu nanti urusan saya gitu. Akhirnya dengan saya pamit baik-baik dengan Bapak Anto, ya Bapak Anto juga bilang kalau kamu ada apa-apa lagi, ada susah-susah, kamu datang di sini. Rumah makan itu selalu terbuka buat kamu. Nah, rumah makan itu waktu itu ada di daerah Minden, dekat, pokoknya saya tahu itu dekat gereja Betani pada waktu itu. Jadi kalau kita ke gereja Betani, deket banget, tinggal ke belakang doang. Nah, akhirnya saya ikut Bapak ini, saya ke Kupang dan saya bekerja di sebuah hotel di sana dengan gaji 0,8. Nah, di situ mulai Tuhan mulai Tuhan ini memproses keimanan saya di situ gitu. Nah, pada saya baru sampai berapa bulan di Kupang, satu malam saya dikasih mimpi lagi gitu, saudara, kasih mimpi lagi. Saya berada di satu kamar yang semuanya putih semua. Di situ tiba-tiba ada suara, tapi nggak ada wujudnya, nggak ada orangnya gitu, nggak ada wujudnya. Suara ini cuma bilang begini, saudara kasih. Kalau kamu pengen hidup, kalau kamu pengen selamat, kalau kamu pengen benar hidup kamu, ikut saya. Terus saya langsung bangun gitu. Ini maksud mimpi saya apa? Gitu. Saya mikir-mikir kayak gitu. Akhirnya udah, saya sambil kerja terus. Di situ Tuhan tuh kayaknya terus memproses saya gitu. Nah, ketika saya pada udah berapa minggu saya mimpi tersebut, saya tiba-tiba iseng-iseng saya bangun subuh, misal subuh saya iseng-iseng dengerin radio gitu. Karena kan pada waktu itu kan ya belum ada YouTube sih ada, cuma masih HP-HP jadul lah, Nokia zaman Nokia yang ada titik begitu. Nah, ketika saya mendengarkan radio, pas saya setel, pas kebuka radio Kaisarea di Kupang, di NTT ada radio Kaisarea. Nah, ketika saya mendengarkan radio tersebut, tiba-tiba saya mendengarkan khotbah. Lalu yang pendeta yang khotbah ini dia mengupas Alkitab yang berkata begini. Jadi saya dengar tuh, akulah jalan dan kehidupan, tidak ada seorang pun yang bisa datang ke Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi kok kalimatnya kok sama kayak di saya gitu. Kalau kamu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Mimpi saya, kalau kamu pengen hidup, kalau kamu pengen selamat, kalau kamu benar, ikut saya. Wah, akhirnya saya mulai ada di Alkitab gitu. Akhirnya saya nanya-nanya sama teman saya yang orang Nasrani di sana. Karena kan kalau di Kupang kan mayoritas ya orang-orang Kristen dan Katolik di sana. Terus saya nanya sama teman saya gitu. Terus kalau teman saya, wah kayaknya Tuhan menjamah emas nih, saya bilang. Menjamah gimana? Maksudnya saya kan nggak ngerti bahasa-bahasa Kristen gitu, bahasa rohani ya. Menjamah lah apa saya belum ngerti pada waktu itu. Menjamah maksudnya menjamah apaan gitu. Ya coba Mas belajar aja lah, belajar Alkitab, beli Alkitab. Ya udah saya iseng-iseng belajar Alkitab, di situ saya baca. Kok maksudnya Alkitab semakin saya baca nih, pertama saya baca Alkitab, itu saya buka itu pada waktu itu saya baca asal-asalan, gitu. Maksudnya ngacak nggak melihat ayat atau suratnya. Jadi saya acak begini, saya baca satu ayat, itu kepala saya langsung pening, pusing gitu. Lalu saya telepon teman saya gitu. Dia bilang, bro, ini gua kok baca Alkitab kok langsung puyeng ya kepala gua ya. Terus teman saya bilang, Mas, waktu baca Alkitab, baca doa dulu apa enggak? Berdoa dulu apa enggak? Enggak, saya mau main buka-buka aja. Wah, kalau di kami Mas, diajarkan kita setiap baca Alkitab, kita berdoa dulu. Gitu ya. Kalau misalkan sama kayak Mas, kalau misalkan mau baca Al-Quran, mungkin wudhu dulu gitu. Nah, kalau itu Mas berdoa dulu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan saya minta izin untuk baca Alkitab. Akhirnya saya buka baca, dan puji Tuhan udah nggak sakit kepala lagi gitu saya baca. Lalu di situ saya mulai belajar gitu. Mulai belajar ketika saya membuka Alkitab, ada satu ayat yang berkata, akulah Alfa dan Omega. Akulah Alfa dan Omega. Saya langsung ingat nih. Ini kok sama kayak Al-Quran yang bilang wal awalu wal akhiru gitu.
Dialah yang awal dan yang akhir di Quran surat Al-Hadid. Di Al-Hadid ayat 3 dikatakan huwal awalu wal akhiru. Dialah yang awal dan yang akhir. Lalu saya baca ini, akulah Alfa dan Omega. Lalu saya ingat-ingat kembali saudara terkasih. Gitu. Mungkin saya bisa minta bantuan Ibu Pendeta Uti untuk men-share screen ayat Al-Quran. Lalu saya kembali ingat fungsi daripada Al-Quran. Gitu. Jadi fungsi Al-Quran itu apa? Gitu. Mungkin saya minta bantuan Ibu Pendeta, minta tolong bukakan Quran surat 2 ayat 185. Bukan pendeta Pak, Quran ya, biasa aja. Ya. Bukan, Ibu aja ya? Iya Ibu. Ya, Ibu itu untuk Quran 2 ayat 185. PS 2 ayat 185 ya. Iya, PS. Ini dia dapat Pak. Iya. Nah, saya kembali mengingat bahwasanya fungsi Al-Quran itu apa gitu. Karena kita kalau misalkan membaca Alkitab satu ayat, suatu kitab, kita harus tahu nih fungsinya apa dulu ya. Contoh kita misalkan mau punya HP Samsung, pasti kan ada buku fungsi ya. HP ini apa, HP ini apa gitu. Jadi ya. Ya, ini saya bacakan ya. Ya. PS2 ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Iya. Jadi dikatakan bahwasanya pada bulan Ramadan Allah menurunkan kitab Al-Quran yang sebagai apa? Sebagai fungsinya pertama Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Ya. Yang kedua Al-Quran berfungsi sebagai penjelas daripada petunjuk-petunjuk tersebut. Yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah sebagai pembeda, mana yang benar, mana yang salah. Jadi fungsi Al-Quran itu ada 3, yaitu sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan pembeda. Gitu. Lalu kita buka lagi Quran surat ayat 2. Yes 2. Ayat 2. Yes 2 ayat 2. Iya. Kedua itu apa ya? Al-Baqarah ya? Al-Baqarah. Iya, Al-Baqarah. Ya, ini dia, mana dia? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Iya, bisa dilihat ini yang Bu, share screen-nya Bu. Ya, ini dia. Ya, itu dia. Saya bacakan ya Pak. Udah ya. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Sesungguhnya dalam kurung Al-Quran. Kenapa di dalam kurung tiba-tiba Al-Quran? Padahal di dalam bahasa Arab yang dikatakan zalikal kitabu. Kitabu itu artinya itu adalah kitab itu. Gitu. Bukan kitabi, kitab ini. Kalau misalkan kitabi, zalikal kitabi itu berarti benar bahwasanya sesungguhnya kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Tetapi dikatakan bahasa Arabnya, bahasa Al-Quran adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Sesungguhnya kitab itu, kitab itu tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Nah, pertanyaan saya gitu. Kalau misalkan Al-Quran berkata kitab itu berarti menunjukkan kepada kitab apa? Yaitu kitab selain daripada Al-Quran. Ya apa kitab selain daripada Al-Quran? Yaitu adalah Taurat dan Injil. Ya. Gitu. Nah, ternyata berarti dalam kata arti Taurat dan Injil tidak ada keraguan-raguan bagi orang yang bertakwa. Gitu.
Jadi sesungguhnya kitab itu tidak ada keraguan-raguan. Ternyata kitab Injil itu memang tidak ada keraguan-raguan. Tapi khusus apa? Khusus orang yang bertakwa. Gitu. Nah, lalu makanya sinkron dengan tadi ayat yang saya katakan bahwasanya wal awalu wal akhiru, dia yang awal dan yang akhir. Kenapa Al-Quran berkata kalimat dia? Gitu. Karena waktu itu saya diberikan visi oleh Tuhan pada waktu saya mencari kebenaran dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu katanya adalah firman Allah. Ya. Al-Quran itu katanya adalah bahasa Allah, omongan Allah, gitu. Tetapi kenapa Allah berkata dalam Al-Quran kok bahasanya kok dia, bukan aku, gitu. Kalau benar-benar misalkan Allah yang bilang dalam Al-Quran, akulah yang awal dan yang akhir, itu benar-benar. Tetapi kenapa Allah berkata dialah yang awal dan yang akhir? Berarti Allah tahu ada satu pribadi yang awal dan ada satu pribadi yang akhir, yaitu siapa? Makanya Tuhan Yesus menjawab dalam Wahyu, dikatakan akulah Alfa dan Omega. Al-Hadis 3 itu Pak ya? Iya. Injil selalu berkata, Tuhan Yesus selalu berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tuhan Yesus tidak pernah berkata dia, menunjukkan pada Tuhan Yesus sendiri itu tidak pernah berkatakan dia, tetapi ya, Tuhan Yesus selalu berkata aku. Kenapa? Karena memang Injil real dari firman Allah, gitu. Firman Tuhan, firman-nya, gitu. Makanya ketika saya membaca lagi, lalu saya belajar waktu itu saya belajar maksudnya ada buku waktu itu saya lupa lagi selain dari Pak Yusuf Roni siapa ya dulu belum ada, saya belum kenal dengan Abi Saiful Ibrahim, belum. Waktu saya masih membaca tentang pendeta Yusuf Roni pada waktu itu. Nah, ketika saya membuka lagi Quran 3 ayat 45. Berapa? Quran 3 ayat 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Iya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, gitu. Sesungguhnya Allah akan memberikan seorang putra yang diciptakan dari firman-Nya, dari kalimatnya, dari suaranya, dari ucapannya, gitu. Seorang putra yang bernama Al-Masih Isa putra Maryam, gitu. Berarti di sini Isa adalah diciptakan oleh Allah itu dari firman, dari ucapannya, gitu. Jadi pertanyaan saya kepada saudara kasih, contohnya begini, Ibu Uti Watimena, ibu dengan suara ibu itu satu atau tidak? Satu lah. Bersatu toh? Iya. Iya. Berarti kalau misalkan ibu menelpon anak ibu, ya anak ibu bisa kenal ibu lewat apa? Suaranya itu. Lewat suaranya. Jangankan menelpon, yang kita mau pulang rumah aja kalau ketok salam. Kalau misalkan suaranya yang kita keluarga kita nggak kenal, ya mereka tanya siapa gitu. Tapi kalau misalkan saya ibu pulang ke rumah ketok salam gitu. Karena anak ibu udah kenal suara ibu, kenal ibu lewat suaranya ibu, berarti oh ini ibu gitu. Nah begitu juga dengan Isa Al-Masih gitu. Kalau misalkan kita ingin mengenal siapa Bapa di surga, ya kenali dulu Isa Al-Masih. Berarti Isa dengan Allah itu satu. Iya. Gitu. Sampai botak pun Fir'aun muda kembali, Fir'aun ABG kembali, tidak akan ada Al-Quran menulis mencatat bahwasanya Isa itu adalah Tuhan. Tidak akan ada. Karena kenapa? Ya dikarenakan yang dicecer oleh Al-Quran hanyalah Nasrani dan Yahudi.
Lalu waktu itu ketika saya sedang mengupas kembali, di sini Tuhan benar-benar memproses keimanan saya pada waktu itu. Lalu saya berpikir kembali, saudara kasih, ketika kalau misalkan Al-Quran ini katanya universal, all for people, untuk semua orang, untuk semua kalangan, seluruh bangsa. Nah, pertanyaan saya, kenapa Al-Quran tidak pernah membahas ajaran Buddha? Kenapa Al-Quran tidak pernah menyinggung agama Hindu? Kenapa Al-Quran tidak pernah menyinggung agama Konghucu ataupun Kongguan? Kongguan, itu lebaran doang. Kenapa gitu? Kenapa hanya orang Nasrani dan Yahudi? Kalau misalkan benar-benar Islam itu agama rahmatan lil alamin, Al-Quran itu ciptakan universal untuk semuanya, harusnya Allah tahu dong bakal ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, ateis atau yang lain-lain. Tapi kenapa yang dibahas dalam Al-Quran hanyalah ajaran Nasrani saja? Ini pertanyaan yang sangat komplit buat saya gitu. Apa ya? Ada apa di balik Kristenan sehingga Al-Quran benar-benar mencecar? Saya tidak pernah membaca, janganlah kamu menyembah Buddha Gautama dalam Al-Quran, nggak ada. Janganlah kamu menyembah Dewa Siwa, Dewa Krishna ataupun siapa, Dewa 19, nggak ada gitu. Tetapi yang dicecar oleh Al-Quran, kenapa? Ajaran Kristen. Nah, ini pertanyaan yang waktu itu menggoyangkan iman saya. Ada apa? Karena kalau saya prinsipnya begini, kayak contohnya saya punya teman, misalkan saya punya teman. Lalu teman saya bilang begini, Per, lu jangan bergaul sama dia. Apa? Dia tuh orangnya gini-gini, pokoknya janganlah, rugi lah pokoknya. Nah, saya penasaran kenapa dia nggak boleh saya kenal dia gitu. Jangan-jangan dia tersaingin. Gitu pikir saya. Ya contohnya, dalam partai politik loh. Partai politik saja begitu. Wah, partai ini tuh gini, saling ibaratnya. Kenapa? Karena supaya tidak mau tersaingi, atau saya sudah berpikir jangan-jangan ini Al-Quran nggak mau tersaingi oleh Injil gitu. Atau ada kebenaran yang terselubung yang dalam Injil gitu. Makanya kita buka lagi Quran surat 3 ayat 55. IS 3 ayat 55. Iya. Jadi sudah terkasih, Allah dengan Isa itu satu. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau kenal Allah, makanya itu saya bilang, kalau misalkan saya mau kenal Allah sebenarnya, berarti saya kenal Isa. Makanya saya harus belajar mencari siapa sih Isa itu sebenarnya dalam Al-Quran gitu. Kita buka Quran 3 ayat 55. Nah, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutmu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ayatnya kontradiksi pada di sisi lain, pengikut Isa itu adalah kafir, di sini di atas orang kafir. Iya, makanya kan gini, Bu. Dari ayat ini jelas. Di sini Allah berkata, hai Isa, ingatlah, aku akan mengambilmu, aku akan mengangkatmu, dan aku akan mensucikanmu, aku akan mengkuduskanmu. Begitu juga dengan orang-orang yang mengikutimu, ataupun orang pengikutmu. Aku akan mengambil dan mengangkatnya, lalu di atas orang-orang kafir. Nah, di ayat ini, saudara terkasih, kita bisa mencerna. Ada 3 pribadi di sini. Di ayat ini ada 3 pribadi. Yang pertama adalah pribadi Isa. Ya, pribadi Isa di ayat ini. Yang kedua adalah pengikut Isa. Yang ketiga adalah orang kafir. Nah, pertanyaan saya, siapakah orang kafir sebenarnya? Yaitu orang yang tidak mengikuti Isa. Di ayat itu tidak dikatakan bahwasanya, Isa, ingatlah, aku akan mengambilmu, aku akan mengangkatmu, dan aku akan mengkuduskanmu di atas orang-orang kafir. Begitu juga dengan orang-orang yang mengikutimu, Isa. Aku akan mengangkatmu, mengambilnya, dan akan disucikan dari orang-orang kafir. Di ayat ini tidak ada dikatakan bahwasanya, dan ingat, orang-orang muslimin
juga aku akan angkat. Tidak, tetapi di sini cuma berkata Isa, pengikut Isa, dan orang kafir. Berarti orang kafir adalah orang yang tidak pengikut Isa. Karena Allah berkata seperti itu loh. Ada 3 pribadi di sini, ada tiga oknum, yaitu Isa, ya kan, pengikut Isa. Nah, Isa dan pengikutnya ini diangkat, diambil oleh Allah, ya, dibersihkan, disucikan dari orang-orang kafir. Berarti orang-orang kafir itu adalah orang yang tidak ikut Isa. Siapa orang yang tidak ikut Isa? Ya, orang yang tidak beriman kepada Isa Al-Masih. Gitu. Makanya di sini saya langsung, wah, berarti agar saya tidak disebut orang kafir, saya harus dituntut Isa. Biar apa? Biar Allah mengambil saya, biar Allah mengangkat saya, rapture kalau kata bahasa kita. Lalu biar Allah juga mengkuduskan saya, karena nanti akan didekatkan oleh Allah, dekat hidupnya dengan Allah, berarti masuk surga. Gitu. Berarti saya harus jadi pengikut Isa. Supaya apa? Supaya saya tidak dalam posisi jadi orang kafir. Karena di ayat ini cuma ada Isa, pengikut Isa, dan orang kafir. Nah, posisi saya pada waktu itu, karena saya bukan pengikut Isa, ya posisi saya adalah orang kafir. Begitu, kasih. Nah, makanya di situ saya mulai memutuskan diri untuk ibaratnya saya minta dibaptis gitu. Nah, kalau misal akhirnya saya pada waktu itu pengen timbul dibaptis, cuman saya masih pikir-pikir lagi gitu, apakah ya benar, apakah enggak, atau benar atau enggak, masih bimbang lagi gitu. Maklum, si iblis itu kadang-kadang ya pinter gitu. Nah, lalu saya menemukan Quran surat 43. Bisa mengetahui pengetahuan tentang hari kiamat ya? Iya. Ayat 61 bisa ditafsirkan bahwa ini penafsiran. Mana dia? Terjemahannya Bu, terjemahan atasnya biasanya. Isinya apa ini kok? Ini malah, ini kayaknya tafsiran seseorang, Pak. Bukan ayatnya, mana ntar saya cari dulu ya. Ya, coba cari dulu. Dan sungguh Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ini udah diganti, Pak. Iya. Dulu waktu saya di dalam kitab yang lama ya, ini sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang Iya. hari kiamat. Sekarang udah menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Ini Iya. siapa sih yang diganti itu, Pak? Saya punya kitab yang lama kayak gitu bunyinya. Iya, memang begitu. Jadi Isa itu intinya adalah jalan yang lurus, siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi Isa sebenarnya adalah jalan yang lurus itu sendiri gitu. Makanya itu sudah poinnya saya minta dibaptis pada waktu itu. Nah, sebenarnya pada waktu itu saya minta dibaptis itu ya banyak tantangannya, saya berkasih gitu. Tantangannya kenapa? Ya, pertama keluarga besar saya, yang kedua adalah teman-teman saya, artinya teman-teman yang kita satu perjuangan mendirikan taman pendidikan Al-Quran. Gitu. Lalu orang yang menang saya, karena saya pada waktu itu selain saya bekerja sebagai tukang masak di sebuah hotel di Kupang, saya adalah seorang guru privat ngaji, gitu, guru privat ngaji anak-anak pejabat kepolisian di Polda, NTT, gitu, kayak anaknya Kabak Ops, lalu anaknya Wakapolres, pokoknya banyak lagi gitu. Jadi saya itu seorang guru privat juga pada waktu itu. Nah, di situ saya mencari supaya nggak terjadi hal-hal yang ya kita jaga juga gitu. Akhirnya saya minta dibaptis gitu, minta dibaptis di daerah, waktu itu saya dibaptis di daerah Timur Tengah Utara, tepatnya di kota Keklamenanu pada waktu itu. Saya dibaptis di satu gereja waktu itu gereja GBI. Di situ saya ketika datang dengan Ibu Gembala, Ibu Gembala ini bilang kepada saya, Mas ini adalah orang terakhir yang saya akan layani. Jadi sebelum Ibu Gembala baptis saya ini, beliau bilang seperti itu. Jadi saya ini adalah katanya itu orang terakhir yang dia layani begitu. Lalu
ketika saya pada hari Minggunya ibadah ya, hari Minggu kan turut aja ke kota. Jangan tegang-tegang gitu. Jadi pada hari Minggu saya akhirnya ikut ibadah. Setelah ibadah saya langsung masuk kepada prosesi pembaptisan pada waktu itu sebelum, karena kan saya waktu itu datangnya tuh hari Sabtu. Jadi saya sebelum dibaptis itu hari Sabtu saya belajar tentang Alkitab, didoakan, diteduhkan semuanya gitu. Jadi nggak langsung baptis aja soal kasih. Jadi saya diajarkan dulu, dimantapkan iman saya dulu, dikenalkan tentang ajaran Kristus seperti ini gitu. Lalu di situ selesai ibadah saya dibaptis. Sesudah dibaptis, saya puji Tuhan, saya juga sudah tenang, tidak saya jadi bukan orang kafir lagi. Dan di situ ibaratnya roh saya untuk memberitakan Injil itu besar gitu. Tapi ketika saya masih di Kepa, saya kan rencanakan pulang tuh sekitar hari Kamis tuh, kembali ke Kupang gitu. Karena saya tinggal di Kupang. Kupang dengan ke Kepa itu sekitar kalau naik motor ya sekitar 3 jam 4 jaman lah. Nah, akhirnya ketika saya bilang saya mau pulang ke Kupang hari Kamis. Nah, ketika hari Rabu saya mendengar kabar Ibu Gembala sudah meninggal dunia. Jadi ternyata omongan beliau bilang saya ini orang yang terakhir yang ia layani, ternyata emang maksudnya beliau langsung dijemput oleh Tuhan Yesus. Pada hari Rabu beliau meninggal dunia. Akhirnya saya pulang juga di Kupang ditunda lagi, dan saya ngikut sampai penguburannya gitu. Saya ikut malam penghiburannya. Akhirnya selesai semua saya baru kembali ke Kupang. Nah, di Kupang kembali lagi Tuhan tuh banyak memproses lagi iman saya, saudara terkasih. Banyak sekali misalnya kejadian-kejadian. Contohnya saya pernah diculik oleh salah satu organisasi Muslim di sana di Kupang. Diculik, padahal itu Kupang itu adalah mayoritas. Disebut diculik sih dibohongin. Jadi dibohongin katanya, Mas, ada yang mau ketemu gitu, namanya Pak ini, maaf saya tidak disebutkan namanya karena beliau adalah ibaratnya kalau dibilang yang dituakan, karena kan saya di Kupang tuh bergabung dengan komunitas Mangle. Komunitas Mangle itu komunitas orang-orang Sunda yang merantau di daerah NTT. Jadi beliau itu termasuk ya yang dituakan di situ. Saya pikir benar gitu, dia mau ketemu saya. Akhirnya saya ikut orang ini, ternyata saya dimasukkan dalam satu rumah. Dan satu rumah itu benar-benar benar-benar semuanya tuh orang tuh sudah mukanya sudah kayak marah gitu, kayak marah. Maksudnya ada yang ludahin muka saya, dibilang ini darah orang ini halal untuk kita minum nih, ambil ludahin, maka saya ditampar, pokoknya dihina begitu. Saya bilang, gitu saya ada dalam hati. Saya berdoa, Tuhan, saya ini baru baptis, saya pengen menangin jiwa, saya pengen pelayanan atau apa gitu. Akhirnya tolonglah Tuhan kasih saya jalan. Nah, ketika itu pas sholat maghrib, mereka sholat maghrib, saya izin untuk kamar mandi untuk permisi buang air kecil gitu. Jadi pas saya lihat kamar mandi, ternyata kamar mandinya itu di belakangnya itu ada kayak model pagarnya nggak ada gitu. Kalau sekeliling itu pagar, tapi yang belakang saya tuh nggak dipagar. Terus saya lihat ada rumah-rumah. Akhirnya saya dalam Tuhan Yesus, saya lari kenceng-kencengnya, dan saya kopos pagar tuh sampai besar-besar belakang ini. Langsung di rumah-rumah penduduk gitu, dan situ saya langsung naik ojek, saya kembali lagi ke mes. Dan situ mulai saya, ternyata ikut Tuhan Yesus tuh banyak tantangannya ya gitu. Banyak tantangannya kasih. Jadi saya pikir tuh ikut Tuhan Yesus tuh enak gitu. Maksudnya enak tuh nggak ada tantangan, nggak ada cobaan. Ternyata lebih besar gitu tantangannya, lebih luar biasa gitu. Tetapi yang saya senang dalam tantangan yang diberikan Tuhan, ketika kita melewati tantangan itu, ketika kita melewati ujian itu, kita tuh semakin dikuatkan oleh Tuhan Yesus gitu. Makanya saya semakin belajar tentang
apa yang ada dalam Al-Quran. Makanya saya selalu bilang, saya tidak bisa mencap bahwasanya kitab yang salah gitu, enggak. Maksudnya saya tetap bersyukur. Karena apa? Karena awal mula saya mengenal Tuhan Yesus itu dari Al-Quran. Bahkan dalam pelayanan saya juga, saya bisa memenangkan jiwa mereka itu lewat penginjilan Al-Quran. Gitu. Memang saya secara pribadi saya tidak sejago ibaratnya pendeta-pendeta lain ataupun saya tidak sehebat evangelis lain, apalagi yang kemarin saya lihat tuh yang namanya Jonathan Nandar tuh kayaknya luar biasa sekali gitu pengetahuan tentang Alkitab ini. Tapi sebenarnya saya tidak penting soal dikasih. Buat apa kita hebat dalam baca Alkitab Ibrani? Buat apa kita hebat kita membaca Alkitab dalam bahasa Arab kalau tidak ada hikmat dari Tuhan? Tuhan tidak perlu kecerdasan. Tuhan tidak perlu kepintaran yang luar biasa. Karena apa? Yang Tuhan butuhkan adalah kesetiaan. Itu yang Tuhan butuhkan. Gak perlu, maksudnya, walau saya bicara begini bukannya saya tidak belajar, saya tetap belajar. Cuman memang kapasitas saya mungkin hanya sebatas ini saja, gitu. Tetapi Tuhan semakin banyak, gitu. Nah, kenapa saya harus memilih Isa Al-Masih sebagai iman saya, sebagai apa? Karena setelah saya teliti pada waktu itu, sebelum saya menerima baptisan, ternyata dulu di ajaran saya itu saya kasih, Nabi itu ada 25 yang wajib diketahui ya, yang wajib diketahui dalam ajaran saya dahulu dari Islam. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, sampai Isa Al-Masih, sampai Muhammad. Ternyata dari Nabi Adam sampai Isa Al-Masih dan Muhammad, ternyata hanya Isa Al-Masih yang tanpa dosa. Semua Nabi pernah melakukan dosa. Nabi Adam pernah melakukan dosa gitu. Bahkan Muhammad saja, dia berdosa minta ampun. Gitu. Coba kita buka dulu nih, Quran 48 ayat 2. Agar Allah memberi ampunan kepadamu, Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Iya, ada kalimat kunci di sini. Terkadang mereka bilang bahwasanya Muhammad itu dosanya sudah diampuni, tetapi ada kunci kalimat di sini, ada kalimat agar. Di sini ada kalimat agar. Berarti kalau kebanyakan mereka, ya, saudara kita yang masih di seberang sana bilang Muhammad itu tanpa dosa, dosanya itu sudah diampuni, baik dosa masa lalunya maupun dosa masa depannya. Padahal ayat di sini ada kalimat yang mereka lupa baca, ada kalimat agar. Agar dalam artian supaya dalam artian semoga. Ya. Jadi semoga itu antara udah atau belum, antara iya atau tidak gitu. Makanya kan ditegaskan lagi dalam Quran 46 ayat 9. Katakanlah Muhammad, aku bukan rasul pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak tahu apa yang diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Iya. Tadi di ayat yang tadi Quran 48-nya dikatakan agar Allah mengampuni Muhammad di masa lalunya, dosa di masa lalunya dan dosa di masa depannya. Tetapi digenapkan dalam Quran 46, katakanlah Muhammad, kalau kamu tuh bukan rasul-rasul dan kamu juga nggak tahu apa yang aku lakukan kepadamu, kata Allah. Jadi Muhammad aja nggak tahu nasibnya itu mau neraka atau sorga, ataupun Muhammad juga nggak tahu mau dia tuh bakal kemana. Nasibnya itu bagaimana nanti gitu. Nah, Iya. kita buka Quran. Ini nggak perlu kita buka Quran mulu nih, Bu. Iya, no problem. Iya, kita buka Quran surat 48, Quran surat 8 ayat 35. Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan sesungguhnya salat mereka di sekitar Baitullah. Pertanyaan saya, siapa umat yang sholat?
pertanyaan saya, siapakah umat yang sholat? Umat agama apa yang sholat? Nah, Allah katakan di sini sesungguhnya sholat mereka di sekitar Baitullah, yang menghadap Baitullah, yang menghadap Ka'bah, itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan belaka. Pertanyaan saya, yang namanya siulan dan tepuk tangan, kira-kira ada tapaknya nggak? Ada bekasnya nggak? Bu, kira-kira kalau ibu bersiul ada bekasnya nggak bersiulan ibu? Enggak, Pak, enggak ada, Pak. Enggak ada. Dalam artian Bersiul, enggak ada bersiul, kan itu suara. Nggak ada tepuk Iya. tangan. Saya kan tukang bakso doang yang datang. Sia-sia ya. Ada ini. Maksudnya nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, gitu. Sia-sia. Berarti saya dulu waktu itu saya berenung, berarti sholat saya dari umur sekian sampai sekian sia-sia. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, saudara kasih, saya pada waktu itu dibaptis tahun 2011. Kalau misalkan saya lahir tahun, bukan misalkan memang saya lahir, kalau saya lahir tahun 1981. Lalu saya dibaptis tahun 2011. Kira-kira saya umur berapa? Kira-kira saya umur berapa, Bu? 40-an lah ya. Enggak, saya lahir 81. Lalu saya baptis tahun 2011. Kira-kira dari 81 sampai 2011 itu saya umur berapa? Saya umur 40, Pak. 30 lah. Kita 40-an lah. 30 lah, Bu. Kan saya sekarang 30 nih, ya? 2021 nih. Saya sekarang 2021. Ya kan, 2021 saya berumur 40 tahun. Berarti kalau 2011 saya umurnya 30 tahun. Iya. Berarti omongan kiai saya itu benar. Gitu. Suara Bapak putus-putus. Ini apa? Kiai saya waktu itu bilang, kamu akan berubah. Kamu ada perubahan yang luar biasa dalam diri kamu terjadi pada kamu umur 30 tahun. Ternyata perubahan saya itu bukan saya jadi seorang ustaz, bukan saya menjadi seorang kiai ataupun apa. Ternyata saya dibaptis sama Tuhan Yesus. Tepat saya di umur 30 tahun. Nah, lalu saya kembali lagi saya ingin membagikan supaya kita semakin kuat dalam Tuhan Yesus. Ada beberapa ayat yang sangat melemahkan ibaratnya orang-orang Kristen yang tidak hidup dalam kerohanian. Makanya saya sebenarnya Ibu lebih senang saya disebut murid Tuhan Yesus dibanding disebut orang Kristen. Beneran. Saya lebih senang disebut murid Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau murid Tuhan Yesus itu sudah pasti Kristen. Tetapi orang Kristen belum tentu murid Tuhan Yesus. Itu permasalahannya. Makanya saya bilang, wah Pak Muhammad ini murtad. Ya iyalah murtad. Saya sampai sekarang murtad. Gitu. Murid Tuhan Yesus yang taat itu murtad. Bagi saya. Jadi murtad itu kalau bagi saya itu singkatan murid Tuhan Yesus yang taat itu murtad. Dan sampai sekarang saya puji Tuhan saya masih seorang ustadz gitu. Apa sih ustadz Pak Muhammad? Ustadz itu yang ngurusin orang-orang murtad. Nah itu ustadz. Haleluya. Gitu. Nah, hal yang saya heran, ya, yang saya ingin kita saling menguatkan. Yang saya heran, kita buka Quran 3 ayat 144. Quran 3 ayat 144. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Sekarang saya ingin mengajak saudara terkasih melihat ayat ini. Kira-kira ada yang aneh nggak dari ayat ini?
Dari artinya aja, jangan syaratnya. Terbingung lagi. Allah tidak rugi. Bukan. Allah tidak rugi sedikit pun. Tetapi mereka bilang darahnya halal. Itu kan kontradiksi juga, Pak. Iya. Nah, justru di ayat ini ada keganjilan yang aneh, bil ajaib. Apa anehnya sih Pak Muhammad? Sekarang kita baik lagi. Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah ucapan ataupun kalimat-kalimat perkataan-perkataan Allah. Dan yang saya tahu, Allah itu adalah maha tahu, maha mengetahui atas segala sesuatu. Betul Bu ya? Tetapi di ayat ini Allah bilang, jika dia Muhammad wafat atau dibunuh, ini seolah-olah Allah ini nggak tahu Muhammad ini matinya tuh wafat, meninggal dunia biasa atau dibunuh. Nah, kalimat ini nih ibaratnya kalimat seolah-olah Allah itu tidak tahu bahwasanya Muhammad itu nanti matinya itu bakal meninggal dunia biasa, wafat atau dibunuh. Berarti kan Allah nggak tahu proses matinya Muhammad itu bagaimana. Aneh ini ayat ini kalau bagi saya. Kecuali kalau misalkan kalimatnya jika dia dibunuh, nah itu kan jelas. Berarti kan Allah tahu nanti Muhammad itu matinya akan dibunuh. Atau jika dia nanti wafat, berarti kan Allah tahu bahwasanya Muhammad itu adalah nanti wafat atau meninggal dunia. Tetapi kalimat di ayat ini, apabila jika dia Muhammad wafat atau dibunuh, kan Allahnya nggak tahu ini. Artinya Allah juga sendiri nggak tahu Muhammad nggak tahu nasibnya gimana. Iya. Sekarang Allahnya nggak tahu nanti Muhammad matinya itu gimana. Allahnya pakai jika ya Pak ya. Jadi bingung gitu. Tadi di ayat yang tadi 46, Quran 46 ayat 9 dikatakan Muhammad aja nggak tahu nasibnya itu bagaimana. Lalu sekarang di ayat 3 ayat 4 dikatakan bahwasanya Allah aja nggak tahu Muhammad itu matinya wafat, meninggal dunia atau dibunuh. Kan nggak jelas. Ya. Ini Gitu. sama dengan mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan juga itu juga enggak itu ya Pak ya. Iya. Sama dengan kasusnya mudah-mudahan. Mudah-mudahan Iya. Allah akan gitu. Kan mudah-mudahan itu kan nggak tahu, nggak ngerti. Iya. Memprediksi. Lalu setahu saya ya, maksudnya saya adalah orang Kristen yang awam gitu, masih awam gitu. Dari dulu dari Nabi Adam sampai Isa sampai Isa gitu. Saya tidak pernah menemukan mereka nabi-nabi kita dahulu itu adalah dia datang membawa agama. Yang setahu saya Daud diberikan kitab Zabur, dia membawa ajaran. Musa diberikan Ten Commander ataupun Taurat, kitab Taurat. Itu adalah ajaran. Dan Isa datang, nuzul, menjadi manusia, Tuhan jadi manusia, itu membawa ajaran. Terus tiba-tiba datang, Mr. M, datang bawa agama. Ini kan aneh. Gitu. Kita buka Quran 5 ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang tertikam binatang buas, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah pengampun maha penyayang. Iya. Jadi ayat ini saya akan bahasnya adalah, kalau misalkan saya bahas ayat ini panjang lagi Bu. Saya akan membahasnya cuma satu aja. Pada hari ini aku sempurnakan
bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Banyak saudara kita yang lemah dalam keimanan Kristen terpedaya dengan ayat-ayat ini gitu. Wah, Islam itu ternyata agama yang sempurna, agama yang rahmatan lil alamin. Saya sih jujur aja Bu ya, saya jujur aja. Saya ketika waktu itu masih belum terlalu terlibat dalam pelayanan, ketika saya melihat acara agama Ahmadiyah di Tangerang, di Banten, yang dibantai habis-habisan sampai mati bersimbah darah dengan menyebutkan kalimat Allahu Akbar. Apakah ini agama ajaran rahmatan lil alamin? Lalu melakukan bom bunuh diri di Bali. Ini waktu masih dalam ini ya, masih kita merenung nih. Kita merenung apakah ini ajaran yang agama yang sempurna gitu. Lalu bom bunuh diri gitu. Di Bali, di mana-mana, di gereja, di mana-mana, sampai seorang banser dari NU mati syahid, dan memang syahid ya. Kenapa? Karena dia membela agama ajaran yang benar, yaitu adalah menjaga ya nyawa daripada pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ini baru syahid yang benar. Nah, apakah mereka nggak tahu? Gitu? Apakah mereka nggak tahu bahasanya saat mereka ngebom bunuh diri gitu? Nanti suatu saat ada orang di situ yang ibaratnya bertobat, kan kita nggak tahu. Apakah ini ajaran rahmatan lil alamin? Lalu saya juga sering dengar orang-orang Kristen itu orang-orang tukang mabuk. Apalagi kalau kita tinggal di Manado, di Ambon, di Kupang, gitu. Waduh, kita cari minuman keras itu udah kayak cari aqua gelas di Jakarta. Nah, mereka bilang orang Kristen itu bukan seperti itu. Saya kasih tahu semua, saya kasih ya. Saya waktu saya masih Muslim, ya, waktu saya masih Muslim, itu kalau misalkan kita malam takbiran nih, itu pemuda-pemuda yang merantau dari Jakarta, dari mana-mana itu kan datang pulang kampung, ngumpul di satu pos ronda, mereka beli minuman keras, minum-minuman padahal malam takbiran. Sesudah pada minum, pada mabuk, masuk ke masjid, takbiran kita semuanya gitu. Jadi jangan ngebejat-bejatin orangnya gitu. Sama aja sebenarnya gitu. Jadi makanya saya jujur aja Bu Watumena, saya jujur aja, saya kalau melihat masuk Kristen karena melihat orang Kristen, sampai mati pun saya tidak akan pernah mau masuk Kristen. Tetapi saya melihat apa? Melihat ajaran keselamatan yang ada dalam Tuhan Yesus. Makanya saya mau menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berprinsip pengen pindah keyakinan, pindah iman, jangan lihat orang, gitu. Tapi lihat apa? Lihat ajarannya, lihat isinya. Gitu. Dia kayak misalkan banyak orang yang menikah karena lihat gantengnya, akhirnya pindah menjual keselamatan, banyak begitu. Gitu. Nah, janganlah kita menjual keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan itu cuma ada dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah sesuatu mustaqim. Bahwasanya Isa itu diberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Inilah jalan yang lurus, kata Isa. Ikutlah aku. Ya. Gitu. Nah, tetapi kenapa mereka tidak mau mengikuti Yesus? Kenapa mereka tidak ini? Karena mereka tetap ngotot bahwasanya kok Tuhan, kok Yesus, kok Tuhan jadi manusia, kok manusia kok jadi Tuhan. Ini nih yang ibaratnya harus kita beli suplemen vitamin luar biasa supaya IQ-nya nggak usah pintar-pintar tetapi punya hikmah. Makanya saya tidak pernah saya berdoa, Tuhan kasih saya kecerdasan, kasih saya kepintaran. Tidak, saya cuma minta Tuhan beri saya hikmat. Supaya apa? Supaya ketika saya diberikan kecerdasan oleh Tuhan, tidak jadi sesat sayanya. Nah, makanya saya ketika saya melihat YouTube Yonatan Nandar, luar biasa pengetahuannya. Tetapi apa? Tidak ada hikmat Tuhan, ini bahaya. Percuma kita cerdas, percuma IQ kita 9,8,
Tetapi kalau Yonatan Nandar mengawur, Pak. Yonatan Nandar Iya, memang maksudnya. menyesat. Dia baca Iya, Alkitab dia hebat. menyesatkan. Dia hebat, gitu, dia hebat, tetapi tidak ada hikmah. Gitu. Janganlah kita hidup dalam sesat. Iya, dikasih tahu juga. Kita menjadi sesat karena kesesatan gitu. Dalam kesesatan sudah sesat dalam kesesatan. Jangan sampai gitu. Nah, makanya gini bro. Ada yang sedang sana nih. Kenapa Yesus jadi manusia? Tuhan kok manusia? Gitu. Nih, Yesus turun ke bumi, ya Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin menyelamatkan manusia. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Kalau misalkan Anda ingin menyelamatkan seekor singa, maka Anda harus menjadi singa. Tetapi kalau Anda ingin menyelamatkan singa, Anda menjadi manusia, singanya selamat, Andanya innalillahi. Gitu. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan manusia, ya kita jadi manusia. Betul apa benar? Contohnya, kita mau menyelamatkan semut nih. Kita mau menyelamatkan semut, tapi kita jadi manusia. Semut nih ibaratnya dia terngapung-ngapung di air gitu. Kita mau menyelamatkan semut nih. Karena kita jadi manusia, kita comot nih semut. Semutnya inilah kepencet. Kalau kita pengen menyelamatkan semut, ya kita jadi semut lagi. Itulah ibaratnya hikmat Tuhan, gitu. Kalau misalkan akal Anda cuma sebatas ibaratnya ingin menghina ataupun apa, tidak bakal nyampe. Gitu. Makanya minta hikmat. Kenapa Tuhan turun menjadi manusia? Karena Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena begitu besarnya kasih Allah untuk kita semua, maka ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Gitu. Kenapa dia harus mati? Ya karena dia difungsikan sebagai manusia. Ya manusia itu harus mengalami kehidupan kelahiran, manusia harus mengalami pertumbuhan, manusia harus mengalami kematian. Gitu. Nah, kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Kayu salib itu tempat-tempatnya penjahat. Ya karena Tuhan Yesus tahu di bumi ini banyak kejahatan. Makanya dia rela mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena untuk menebus dosa-dosa yang melakukan kejahatan. Itu bro. Gitu. Makanya kita kalau misalkan kasih satu ayat, Mas, di Al-Quran tidak ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, Isa Al-Masih itu Tuhan. Ya nggak bakal ada sampai Fir'aun jadi ABG lagi, sampai Fir'aun pakai rok mini juga nggak bakal ada. Karena apa? Karena tidak mungkin ayat saingan, kitab saingan, dia memuji saingannya, nggak akan ada. Gitu. Dia mengupas rahasia saingannya, nggak akan ada. Yang ada menjelekkan. Makanya ada ayat dikatakan, janganlah kamu menyembah Isa dan ibunya adalah salah satu dari Tuhan. Siapa yang menyembah? Siapa yang menyembah? Ibaratnya, wah Tuhannya orang Kristen itu 3. Kata siapa? Gitu. Saya baca dalam kitab, ya sebelum Al-Quran berkata, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu Esa. Ya. Alkitab terlebih dahulu berkata, Semai Israel, Elohim Ehad, katakanlah hai bangsa Israel, bahwasanya Allah itu satu, Esa. Ya Allah itu memang satu, tapi kepribadiannya ada 3. Gitu. Jadi 3 itu bukan oknum, tetapi kepribadian Tuhan Yesus. Gitu. Makanya janganlah kita teriming-iming dengan ayat yang menyesatkan gitu. Saya pernah bersaksi di kesaksian di channel saudara-saudara saya yang di tempat lain. Saya pernah mengupas tentang siapa sih antikris yang sebenarnya gitu.
Ini ketika saya diberkati dengan antikris ini, saya benar-benar, wah Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Itu makanya kita tidak boleh meninggalkan keselamatan demi kesesatan. Dan janganlah kita hidup sesat dalam kesesatan. Gitu. Makanya di sini katanya agama yang tadi dibilang, katakan agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Oke. Saya setuju, gitu. Saya minta waktu 5 menit lagi, Bu. Buka air dulu ya. Bisa, Bu? Ya. Ya, Kita buka lagi nih, Bu. Kita buka Quran 3 ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Iya. Jadi di sini katakan bahwasanya inna dina Indonesia sesungguhnya agama yang diridhoi, agama di sisi Allah itu adalah Islam. Yang pertama katanya Islam itu agama yang sempurna. Yang kedua adalah Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Ya. Yang ketiga ada ayat lagi mengatakan bahwa janganlah sekali kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Berarti kalau kamu mati dari Islam itu kafir, masuk neraka, diazab. Sekarang ayat terakhir penutup, kita buka Quran surat 4 ayat 147. Apakah benar agama Islam itu menyelamatkan? GS 4 ayat 147. Apakah benar agama yang menyelamatkan manusia dari azab Allah? Kita buka Quran surat 4 ayat 147. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah mensyukuri, Maha mengetahui. Betul. Allah tidak akan menyiksa umat-umatnya kalau dia bersyukur dan iman. Jadi yang menyelamatkan manusia dari azab Allah itu adalah iman dan syukur, bukan agama. Gitu. Jadi ayat itu, ini ayat sudah sinkron semua, saudara kasih. Jadi sebenarnya menyelamatkan manusia itu adalah iman dan rasa syukur, gitu. Bukan agama. Itu sudah kasih. Nah, itulah apa yang bisa saya sampaikan. Atau orang Pak Leonardus sendiri, ya silakan masuk Pak Leonardus. Terima kasih luar biasa penjelasan dari Bapak Muhammad. Silakan Pak Leonardus. Ya, selamat malam Pak. Malam Bu Uti, selamat malam Bu. Selamat malam. Selamat Ferdiansyah. Ya, lagi di gua Hiro Pak. Iya kebetulan gelap belum dipasang lampu Pak, lagi sedang perang. Dulu lagi di gua Hiro. Ya rumah saya ini dulu bekas di masa masyarakat dulu, jadi seng-sengnya pada bahan, dindingnya pada jebolan. Oh gitu. Itulah karena seperti tadi ya, kalau tahu orang murtadin itu sengaja mereka bikin kesusahan untuk kita, tapi kita bersyukur aja terus. Itu juga yang membuat mereka heran. Bagaimanapun mereka menganiaya kita tetap menyayangi mereka. Amin. Kita tetap bersahabat. Itu anak saya itu mau dipancung waktu itu sama istri saya itu. Iya. Iya. Gara-gara memang ya ada juga provokatornya sebagian di sini. Padahal saya kan udah lamanya ikut Tuhan dari tahun 92. Tapi ya, apanya itu, dan saya pindah di sini, pindahan orang baru tahun 2004. Jadi sekarang saya lagi mau bagusin, tapi belum sempat dibuka-buka lah dulu kabel-kabel listriknya kan. Supaya... di pulau mana Pak? Di pulau mana? Oh ini di Medan Pak, di Mertumung. Oh Medan. Iya, dibilang kita sombong karena memang ya pagi-pagi anak kita sudah berangkat sekolah sama mamanya ngantar kan, pulang sekolah les, jadi tidak ada waktu untuk bersosialisasi di masyarakat. Jadi kita dikira mereka sombong, tidak mau bergaul,
apalagi mereka tahu kita minoritas gitu. Jadi pas lagi anak saya itu pulang ke rumah, anak saya paling besar, diteriaki apa mau memperkosa. Padahal saya baru pulang sebentar aja. Kan nggak mungkin anak saya memperkosa udah nenek-nenek. Teriak. Nenek, rupanya mereka skenario. Jadi rame, ada yang bawa kelewang, ada yang bawa bensin, batu dilempari. Makanya kan kasihan juga nengok istri saya, seng-seng saya jebol itu. Tapi memang sengaja karena mereka pikir kita sombong, padahal waktu kita yang nggak cukup untuk bergaul, gara-gara kita kan anak kita sekolah Pak, les, waktu kita nggak ada cukup banyak. Tapi memang ya itulah Pak, kita ikut Tuhan itu enak sekali. Bapak juga udah merasakan. Saya tahun 92 percaya sama Tuhan Yesus Kristus, dan ikut Tuhan Yesus Kristus ini harus benar-benar kuat Pak. Kita nggak boleh orang, kita harus benar-benar bersandar pada Tuhan, karena Tuhan juga bilang diberkatilah orang yang bersandar pada Tuhan, tidak diberkatilah atau terkutuklah orang yang tidak bersandar kepada Tuhan. Saya lupa nomor ayatnya itu Pak. Iya, jadi saya juga sangat suka cita mendengar kesaksian Bapak dan tausiah Bapak. Kita saling mendoakan, saling mendukung dalam pelayanan. Memang setelah saya lihat, saya selidiki, setiap murtadin itu dia tidak pernah bisa berhenti memberikan kesaksian, karena apa rasanya seperti hutang besar. Amin. Hutang nyawa besar kita, artinya kita sudah diselamatkan. Kita rindu sekali mereka-mereka itu diselamatkan, karena kita merasa berhutang nyawa kepada mereka-mereka itu. Ya, saya Bapak seperti itu kan, tahan. Saya juga gitu Pak, di mana-mana saya duduk nggak bisa saya tahan-tahan kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi kita saling mendoakan ya Pak Muhammad. Amin. Saya senang berkati dengar kesaksian Bapak. Itu aja Ibu Uti. Wati Meda, selamat malam. Tuhan memberkati. Ya, salam, Tuhan memberkati. Malam Pak, luar biasa Pak Leonardus. Luar biasa sekali. Amin. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, selamat malam, selamat beristirahat Pak Leonardus. Ya, luar biasa sekali Pak Leonardus ini ya, teman-teman. Pak Leonardus juga ada kesaksiannya ya. Boleh dilihat ya, Pak Leonardus ya, yang sangat luar biasa teman-teman ya. Tolong dibuka nanti ya, kesaksian Pak Leonardus juga sama dahsyatnya dengan kesaksian Pak Muhammad Ferdiansa. Ya, terakhir Bapak Rahmat ya, kita nggak usah banyak-banyak. Waktu kita pas sudah jam 9 lewat ya, kita 2 jam aja. Ya, Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Selamat malam Pak Rahmat. Halo. Pak Rahmat. Ya, teman-teman, kalau masih ada yang mau masuk, saya bagikan linknya dulu ya. Bagikan atau enggak, teman-teman? Kalau nggak ada yang mau masuk di sini, nggak usah dibagikan. Oh, udah dibagikan ya. Ya, silakan Pak Rahmat. Wah, nggak ada suaranya. Ya sudah, kita tutup ya Pak ya. Cukup 2 jam aja ya Pak ya. 2 jam atau belum ini? Gimana? Udah. Ya. Nah, kalau kepanjangan juga nggak dilihat lagi belakangan. Cukup luar biasa. 1 jam setengah ini. Baru 1 jam setengah. 1 jam setengah ya? Oh iya ya, kemarin tadi kita agak lewat ya. Karena ya udah saya bagi dulu ininya ya, bagi linknya ya. Yang penting apa yang Bapak sampaikan itu yang penting, ya kan? Iya. Sisanya kan hanya percakapan. Ya, silakan teman-teman yang mau masuk, Pak Rahmat. Pak Rahmat. Aduh, kenapa diam Pak? Ya, teman-teman, Pak Rahmat diam-diam saja ya. Ya, kalau sudah nggak ada ya nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi kita tutup saja. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kesaksian dari Bapak Muhammad. Jadi intinya dia menerima Yesus bukan asal ikut-ikutan ya teman-teman ya, tetapi berdasarkan pengertian ya, sudah tahu oh begini akhirnya dia mengikuti ya. Itu dia. Jadi kita juga sebagai orang Kristen bukan hanya ikut-ikutan, kita juga harus memahami apa yang kita percaya itu. Kita harus bisa memberi jawab kayak Bapak Muhammad ini. Giliran ditanya dia bisa jawab gitu kan.
dia bisa mempertanggungjawabkan imannya. Ya, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ada sesuatu, tetapi karena dia percaya, dia yakin, dan dia lihat sendiri bahwa Yesuslah Tuhan itu. Ya kan? Ya. Ya, salam kebenaran teman-teman. Maaf, batuk. Nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Ya, selamat hari Senin, selamat berpisah, sampai jumpa. Terima kasih Pak Leonardus. Ya, besok kita ketemu lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Pak Muhammad Ferdiansyah. Memang dalam kesaksian ini beliau banyak mengupas tentang ayat-ayat Al-Quran. Beliau membahasnya karena beliau dahulu waktu mengalami pergumulan, beliau mengkaji isi Al-Qur'annya. Dan itulah sebabnya dalam kesaksian ini beliau banyak mengkaji hal-hal yang menyangkut kitab sucinya yang lama. Tetapi Bapak Ibu dan teman-teman semua, tetaplah kita terus berpadanan kepada Injil Kristus, dan kita terus bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Oleh karena kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita percaya iman kita timbul dari perenungan akan firman Tuhan. Dan teruslah menjadi berkat, teruslah menjadi saksi, teruslah bersafaat, teruslah mengasihi, teruslah mengampuni, dan teruslah memberkati. Tuhan mengasihi kita karena kita mendoakan supaya banyak jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di seluruh dunia ini, terutama juga di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Niangga sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.